Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 UPW? Ibu harap kalian baik-baik saja. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi industri pariwisata mata pelajaran kepariwisataan. Sebelumnya Ibu sudah pernah mengirimkan materi melalui Google Classroom. Nah, Ibu harap kalian sudah membacanya. Mungkin sebagian ada yang tahu apa sih tentang pariwisata, atau mungkin apa sih tentang pariwisata itu ada apa aja, kemudian ciri-cirinya apa aja. Nah, mungkin kalau kalian sudah baca, agak sedikit kalian paham. Nah, Ibu harap kalian menonton video ini dari awal sampai akhir supaya kalian paham mengenai materi yang akan Ibu sampaikan. Baik, kalau gitu Ibu akan lanjutkan ke pembahasan pertama, yaitu tentang apa sih pariwisata itu? Ada yang tahu apa sih pariwisata itu? Oke, kalau gitu kita lihat pembahasannya, yaitu menurut KBBI. Oke, KBBI itu adalah singkatan atau kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata wisata merupakan kata kerja yang berarti bepergian bersama-sama atau piknik. Nah, sedangkan kata pari berarti segala atau semua. Karena itu, pariwisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan bepergian bersama-sama. Oke, berarti kalian boleh menyimpulkan apa sih tentang pariwisata itu? Pariwisata itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bepergian bersama-sama. Contohnya, kalian ada yang pernah piknik ke suatu wisata, bepergian bersama keluarga, atau bepergian bersama teman-teman, itu bisa diartikan dengan pariwisata, kata pariwisata. Oke, seperti itu. Paham ya? Kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti boleh bertanya langsung ke Ibu melalui Google Classroom ya. Kita next. Nah, di sini ada tujuan perjalanan wisata. Oke, apa aja itu perjalanannya? Kita simak ya. Yang pertama, itu ada pesiar atau leisure. Apa sih Bu itu pesiar atau leisure? Oke, kita lihat. Di sini pesiar atau leisure artinya perjalanan dilakukan dengan tujuan untuk rekreasi, liburan, kesehatan, studi keagamaan, atau olahraga. Oke, ini dibagi menjadi ada dua tujuan perjalanan wisata itu. Pesiar itu artinya kalau tujuannya kita untuk bersenang-senang atau sekedar untuk menjernihkan pikiran, untuk liburan atau rekreasi, itu dibilang leisure atau pesiar. Seperti itu. Paham ya? Yang kedua yaitu adalah perdagangan, keluarga, sampai pertemuan. Oke, ada yang pernah kalian melakukan perjalanan untuk bertemu keluarga? Atau kalian ingin membeli perdagangan itu sampai ke kota lain? Nah, itu juga berbeda. Kita lihat ya artinya apa. Nah, di sini perjalanan dilakukan dengan tujuan untuk menjalin kerjasama perdagangan. Oke. Kemudian ada kunjungan keluarga, menjalankan misi, dan menghadiri pertemuan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi, tujuan perjalanan wisata itu dibagi menjadi dua. Kalau misalkan kita ini tujuannya untuk rekreasi, seperti untuk bersenang-senang, kemudian kita ingin liburan, kesehatan, atau studi. Nah, itu masuk ke dalam tujuan pesiar, leisure. Sedangkan kalau misalkan tujuannya kita untuk bertemu untuk kunjungan keluarga, seperti misalnya mudik, kemudian menghadiri pertemuan ke luar kota, nah itu beda lagi tujuannya ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke ciri-ciri pariwisata. Oke, di sini ciri-cirinya apa aja? Kita lihat. Yang pertama, perjalanannya bersifat sementara.
Oke, ciri-ciri pariwisata itu perjalanannya bersifat sementara. Kenapa Bu bersifat sementara? Kalau misalkan bersifatnya tetap, artinya dia tidak pulang lagi ke tempat asalnya. Tapi dia akan melangsungkan kehidupan di sana. Itu berarti bukan ciri-ciri pariwisata. Kalau ciri-ciri pariwisata itu perjalanannya hanya sementara. Jadi misalkan 1 hari atau 2 hari pulang. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga perjalanan dilakukan dari suatu tempat yang bukan tempat asalnya. Oke, kenapa nih Bu? Kok dibilang seperti itu? Ya, perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat yang bukan tempat asalnya, itu dibilang dengan ciri-ciri pariwisata. Kalau kalian pergi ke suatu pariwisata atau objek wisata, itu masih dalam lingkungan tempat kalian, itu bukan dibilang kalian sedang melakukan perjalanan wisata. Kalau kalian melakukannya keluar kota, atau kalian pergi ke keluar yang lebih jauh, itu bisa dikatakan ciri-ciri pariwisata atau dikatakan ciri-ciri pariwisata. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, perjalanan dilakukan selalu bertujuan untuk bersenang-senang atau rekreasi. Oke, nah ini adalah ciri-ciri pariwisata. Jadi, orang yang ingin berpergian pasti dia ingin tujuannya untuk bersenang-senang, untuk menjernihkan pikiran dia. Misalkan kalian mumet dengan sesuatu dengan aktivitas kalian sehari-hari, maka kalian pengen sekali pergi ke objek wisata untuk melihat yang hijau-hijau, atau kalian pengen ke pantai. Jadi tujuan kalian untuk bersenang-senang. Itu masuk ke dalam ciri-ciri pariwisata. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian yang keempat, orang yang melakukan perjalanan bukan bertujuan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya. Oke, beda lagi ya kalau misalkan dia ingin pergi ke suatu kota, tapi dia ingin mencari nafkah. Oke, itu bukan dikatakan sebagai ciri-ciri pariwisata, tapi bisa dikatakan merantau. Oke, paham ya? Bisa dimengerti apa itu ciri-ciri pariwisata? Ciri-ciri pariwisata itu ada 4. Oke, harus dipahami ya. Nanti takutnya saat ulangan nanti keluar ya ujian. Kemudian di sini juga ada tokoh-tokoh perjalanan yang terkenal. Oke, siapa aja itu tokoh-tokohnya? Kita lihat yang pertama itu adalah Marco Polo. Dia melakukan perjalanannya dari Eropa ke Tiongkok pada tahun 1254 sampai 1324. Berapa tahun nih kira-kira dia melakukan perjalanan dari Eropa ke Tiongkok ya? Ini tokoh-tokoh yang terkenal melakukan perjalanan. Kita lihat lagi tokoh yang kedua, yaitu adalah Ibnu Battuta. Pada tahun 1325 terkenal sebagai the first traveler of Muslim. Oke, jadi dia terkenal dengan orang Muslim pertama yang melakukan perjalanan. Oke, dari Tenger, Afrika ke Mekah. Oke, kita lihat yang ketiga. Di sini ada Christopher Columbus. Dia melakukan perjalanan pada tahun 1451 sampai 1406. Oke, dia melakukan pelayarannya dari Spanyol ke barat dan menemukan Kuba dan Haiti di Amerika. Oke, menarik ya. Kita lihat lagi, kemudian ada Vasco da Gama. Dia melakukan perjalanan pada tahun 1498. Dia menjelajahi 5 benua. Oke, benua itu ada apa aja? Ada yang tahu? Oke, nanti kalian akan belajar tingkat
pesawat internasional maupun domestik itu nanti dengan Bu Siti ya. Kemudian ada James Cook. James Cook ini melakukan penjelajahan atau melakukan perjalanan pada tahun 1728 sampai 1779. Dia menjelajahi Selandia Baru dan Australia Timur. Baik, di sini adalah tokoh-tokoh perjalanan yang terkenal. Di sini ada 5 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Kalau ada yang kalian tidak paham atau kalian ingin tanyakan, boleh nanti bertanya sama ibu. Jangan sungkan, jangan malu. Kalian coba aktif ya, nanti di Google Classroom sering-sering aktif supaya ibu kenal dengan kalian ya. Kemudian di sini juga ada 6 unsur produk wisata yang dibutuhkan wisatawan. Oke, apa aja itu unsurnya? Pertama, objek dan daya tarik wisata. Oke, ini yang sangat penting. Kalau misalkan tidak ada objek wisata atau tidak ada tempat, contohnya deh, Pak Purwakarta mempunyai daya tarik apa yang memikat wisatawan datang ke Purwakarta? Oke, ada yang tahu? Yang paling terkenal dengan Purwakarta adalah Taman Sri Baduga atau air mancur. Nah, makanya kenapa banyak wisatawan datang ingin melihat atau ingin hanya sekedar melihat pertunjukan air mancur. Oke, itu adalah masuk ke dalam daya tarik. Oke, ini yang dibutuhkan wisatawan. Oke, paham ya? Objek wisata itu penting. Kemudian ada daya tariknya juga. Kita next yang kedua. Di sini ada jasa travel agent dan tour operator. Apa sih travel agent? Oke, jasa travel agent itu adalah sebuah perusahaan yang memberikan sebuah paket wisata yang dibutuhkan wisatawan untuk melakukan perjalanan. Jadi dibuatlah rinciannya, kemudian harganya berapa, kemudian sudah termasuk apa saja, itu masuk ke dalam perusahaan jasa travel agent. Oke, dan tour operator juga hampir sama ya. Kemudian di sini juga ada jasa perusahaan angkutan. Apa itu jasa perusahaan angkutan? Oke, kenapa nih ini masuk ke dalam produk wisata? Jasa perusahaan angkutan itu adalah yang paling penting. Kebayang dong kalau misalkan kalian ingin melakukan perjalanan, akan tetapi tidak ada jasa perusahaan angkutan. Biasanya angkutan apa saja yang biasa dibutuhkan wisatawan? Pertama, ada pesawat. Kedua, ada kapal. Kemudian ada kereta api. Kemudian ada apa lagi? Ada mobil elf atau mobil yang dibutuhkan wisatawan. Nah, itu juga pokoknya yang perusahaan angkutan, jenis-jenis angkutan itu dibutuhkan wisatawan untuk membawa wisatawan pergi ke suatu tempat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian di sini juga ada jasa pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi, dan liburan. Oke, akomodasi ini adalah bahasa lainnya adalah penginapan. Jadi penginapan pun ada jenis-jenisnya. Oke, nanti kita belajar ada apa aja sih jenis-jenis penginapan itu. Ada hotel, ada villa, kemudian ada apa lagi? Ada bungalow. Oke, banyak ya jenis-jenis dari penginapan ini. Kemudian ada restoran. Nah, restoran ini pun penting sekali untuk wisatawan karena pasti saat melakukan wisata pasti wisatawan akan butuh makan. Nah, makanya restoran ini menyediakan makanan untuk wisatawan saat berlibur. Kemudian rekreasi dan liburan. Oke, ini bisa dipahami ya. Kemudian di sini juga ada jasa souvenir atau cindera mata.
Oke, biasanya ini adanya di tempat objek wisata seperti souvenir khas objek wisata tersebut, seperti itu ya. Oke, kalian pernah membeli cenderamata atau souvenir di objek wisata? Ada yang pernah? Oke. Kemudian kita next. Kemudian ada jasa perusahaan pendukung. Jasa perusahaan pendukung itu apa aja nih? Kayak misalkan ATM center, money changer. Money changer itu adalah untuk pertukaran uang, untuk menukar uang. Oke, kemudian ada jenis-jenisnya banyak sekali ya. Oke, sampai sini ada yang tidak dimengerti? Kalau tidak paham dengan penjelasannya, nanti boleh bertanya sama ibu ya. Oke, kita next. Di sini juga ada ciri-ciri produk wisata. Apa saja ciri-ciri produk wisata? Nah, pertama di sini ada hasil atau produk pariwisata tidak dapat dipisahkan. Oke, yang tadi ciri-ciri ini, oke kita back lagi. Nah, ini unsur ini tidak bisa dipisahkan. Makanya di sini kita lihat lagi, hasil atau produk pariwisata tidak dapat dipisahkan. Oke, maksudnya apa nih Bu? Jadi produk pariwisata yang tadi Ibu jelaskan itu harus menyatu antara jasa angkutan, kemudian objek wisata, produk-produk pariwisata itu tidak bisa dipisahkan. Misalkan dia tidak membutuhkan jasa angkutan, tidak mungkin. Kalau dia tidak membutuhkan jasa angkutan, gimana dia bisa sampai di objek wisata tersebut? Oke, jadi hasil atau produk pariwisata ini tidak bisa dipisahkan ya. Paham ya? Jadi harus berkesinambung antara misalkan akomodasi, restoran, transportasi, kemudian objek wisata itu harus bergabung, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalian tidak bisa memilih, oh saya tidak mau ini, tidak mau itu, tidak bisa. Itu harus tidak bisa dipisahkan, jadi harus menyatu ya. Kemudian next, di sini calon konsumen tidak dapat mencicipi produk yang akan dibeli. Oke, beda ya dengan misalkan kalian membeli suatu kosmetik atau makanan itu masih bisa dicicipi. Misalkan kalau kalian membeli makanan, ini enak atau tidak itu bisa dicicipi dengan ada tester. Kalau misalkan produk pariwisata, ini tidak bisa dicicipi. Jadi, kalau ini harus dibeli dulu produknya, baru bisa merasakan. Karena kita adalah menjual sebuah pelayanan, bukan sebuah barang. Paham ya? Kita menjual jasa, bukan barang. Kalau barang ada bentuknya, sedangkan kalau jasa tidak bisa. Karena harus dirasakan saat sudah melakukan perjalanan wisata. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian next yang ketiga, ada hasil atau produk wisata tidak dapat ditimbun atau disimpan. Oke, jadi produk pariwisata ini juga tidak bisa disimpan. Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli sebuah paket wisata, tapi kalian hanya menyimpannya saja, itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan. Jadi seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalian bisa mengikuti penjelasan dari Ibu. Kita next yang keempat. Di sini juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomis. Ya, kenapa? Karena kebanyakan orang yang melakukan perjalanan wisata yaitu orang yang mempunyai uang. Oke, jadi kenapa? Ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomis. Kalau orang melakukan perjalanan wisata, berarti dia mempunyai uang. Dia banyak uangnya. Oke, paham ya?
Kita lanjutkan lagi. Di sini juga hasil atau produk wisata banyak tergantung pada faktor manusia. Ya, karena kita menjual pelayanan, karena kita menjual jasa, maka ini bergantung sekali kepada manusia. Jadi manusia adalah kita-kita yang melakukan jasa kepada wisatawan agar wisatawan itu puas dengan pelayanan yang kita berikan. Oke, itu masuk ke dalam ciri-ciri produk wisata. Kita next selanjutnya. Hasil atau produk wisata tidak mempunyai standar atau ukuran yang objektif. Ya, maksudnya apa nih tidak mempunyai standar? Misalkan kalau kalian membeli suatu barang atau baju, nah itu ada ukurannya, ada ukuran S, ada ukuran M, seperti kalian kemarin diukur, nah itu kan ada ukuran pakaian. Sedangkan kalau produk wisata itu tidak bisa. Itu tidak bisa diukur, tidak mempunyai standar. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kalian ingin merasakan produk wisata tersebut, maka kalian harus merasakan dulu, harus membeli dulu, baru bisa merasakan. Oh, pelayanannya bagus. Oh, transportasinya bagus. Oh, perhotelannya bagus, penginapannya. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Kita next. Di sini juga ada peranan perantara tidak diperlukan kecuali travel agent atau tour operator. Oke. Paham ya tadi travel agent itu apa? Yaitu biro perjalanan wisata. Nah, ini masuk ke dalam situ ya. Kemudian yang terakhir ada dari segi kepemilikan usaha penyediaan produk wisata memerlukan biaya yang besar dan resiko yang tinggi. Ini bagi yang ingin membuat suatu perusahaan tentang pariwisata, maka dia harus memerlukan biaya yang besar dan resikonya pun tinggi seperti itu. Ini masuk ke dalam ciri-ciri produk wisata. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Kalian bisa mengikuti penjelasan dari Ibu? Kalau gitu kita next selanjutnya. Oke, burungnya pergi. Kemudian di sini ada macam-macam objek wisata. Apa sih macam-macam objek wisata? Di sini ada wisata alam. Oke, wisata alam, ada yang pernah ke wisata alam? Wisata alam itu ada apa aja? Ada curug, kemudian ada gunung, kemudian ada apa lagi? Pokoknya yang berbau alam itu masuk ke dalam wisata alam. Selanjutnya ada wisata budaya. Oke, wisata budaya apa saja? Banyak. Di Indonesia contohnya ada suku Baduy. Kemudian ada Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta. Nah, itu masuk ke dalam wisata budaya. Oke. Kemudian di sini juga ada wisata sejarah. Apa itu wisata sejarah? Yaitu wisata yang mengunjungi seperti kayak museum, kemudian apa lagi? Pokoknya yang mengandung sejarah kayak misalkan Goa Jepang, kemudian museum yang ada di Indonesia, Museum Fathahillah, banyak ya, itu masuk ke dalam wisata sejarah. Kita next selanjutnya adalah wisata keagamaan atau ziarah. Oke, ada yang pernah melakukan wisata ziarah? Oke, kita next. Selanjutnya ada wisata boga atau wisata kuliner. Oke, di Purwakarta ada ya, sering kita singkat menjadi Wiskul. Kemudian ada wisata belanja. Oke, wisata belanja ini juga kemudian ada wisata pertanian. Apa itu wisata pertanian? Itu seperti misalkan kita melihat tentang pertanian yang ada di Indonesia, kita berkunjung. Nah, itu masuk dalam wisata pertanian. Wisata kelana yang terakhir. Apa itu wisata kelana? Wisata kelana itu adalah wisata adventure, petualangan. Oke, seperti kayak hiking, kemudian yang pokoknya wisata yang ekstrim, yang tentang adventure.
Nah, itu masuk ke dalam wisata Kelana. Oke, sampai sini bisa dipahami ya anak-anak? Oke, ini adalah macam-macam objek wisata. Kita next selanjutnya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan skema industri pariwisata. Oke, di sini ada di mana nih ya gambar ini? Ada yang tahu? Oke, bagus ya. Kita lihat sebentar. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang skema industri pariwisata. Oke, kita next. Nah, di sini ini adalah layanan transportasi. Layanan transportasi itu ada seperti kapal laut, penerbangan, mobil, bus, kereta api, sepeda, dan limosin. Oke, yang tadi jasa perusahaan angkutan. Nah, ini masuk ke dalam jasa perusahaan angkutan, yaitu layanan transportasi. Oke, ini adalah skema industri pariwisata. Kemudian di sini juga ada lodging operation. Apa itu lodging operation? Seperti hotel, motel, kemudian camps, park, resort, hotels, pension, sampai motorhomes. Berarti yang berhubungan dengan accommodation. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada food and beverage operation, yaitu seperti restoran, toko retail, vending, lodging of properties, catering, cruise ship, snack bar taverns. Oke, ini masuk ke dalam food and beverage operation. Selanjutnya di sini juga ada aktivitas. Aktivitas dibagi menjadi toko retail. Oke, di sini toko retail itu ada toko cenderamata, kemudian ada toko seni dan kerajinan tangan, pusat perbelanjaan, pasar, sampai toko aneka. Oke, di sini juga aktivitasnya bisa kayak rekreasi, bisnis, pertemuan, tur studi, pertandingan olahraga, festival seni, kemudian festival musiman, sampai festival etnik. Oke, di sini adalah skema industri pariwisata. Bingung? Oke, Ibu harap kalian tidak bingung. Di sini Ibu akan memberikan lebih gampangnya lagi. Skema industri pariwisata itu dibagi menjadi 5 macam. Pertama, di sini ada layanan transportasi. Layanan transportasi itu dibagi menjadi seperti ini. Kemudian ada lodging operation, dibagi menjadi seperti ini. Ini masuk ke dalam lodging. Kemudian food and beverage operation, ini seperti ini. Ini masuk ke dalam food and beverage. Kemudian aktivitas, ini masuk ke dalam aktivitas. Selanjutnya ada toko retail. Nah, toko retail ini masuk ke dalam cenderamata atau souvenir. Oke, paham ya? Kita next. Nah, di sini juga ada pengelompokan perjalanan wisata. Oke, di sini ada pengelompokan, ada akomodasi. Akomodasi itu tadi yang sudah Ibu jelaskan seperti hotel, kemudian ada motel, kemudian ada bungalow, ada villa. Nah, itu masuk ke dalam akomodasi. Yang berhubungan dengan penginapan itu masuk ke dalam akomodasi. Kemudian di sini juga ada objek wisata. Nah, objek wisata juga tadi yang sudah Ibu bilang, ada macam-macam objek wisata. Ada wisata alam, ada wisata budaya, ada wisata sejarah. Nah, itu masuk ke dalam objek wisata. Selanjutnya, yaitu ada prasarana wisata. Apa saja prasarana wisata? Seperti di objek wisata itu tersedianya seperti restoran, kemudian ada toiletnya. Jadi prasarana yang dibutuhkan wisatawan ada di objek wisata tersebut. Oke,
Selanjutnya di sini juga ada sarana dan fasilitas wisata. Oke, sama ya dengan sarana dan prasarana. Fasilitasnya ada apa saja di objek wisata tersebut. Kemudian kalau misalkan pergi ke suatu objek wisata ini sudah termasuk apa saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada transportasi. Nah, tadi transportasi itu ada bis, ada kereta api, kemudian ada pesawat, ada kapal pesiar. Nah, itu masuk ke dalam transportasi. Oke, selanjutnya di sini juga ada sumber daya manusia. Kenapa masuk ke dalam sumber daya manusia? SDM karena pengelompokan perjalanan wisata ini tidak bisa menggunakan robot. Dia membutuhkan manusia untuk memberikan jasa atau pelayanan. Sampai sini bisa dipahami ya? Ini adalah pengelompokan perjalanan wisata. Kita next. Nah, di sini skema pariwisata merupakan pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang mencakup ketersediaan akses, jalan, penginapan, atraksi, kegiatan yang menyenangkan, dan fasilitas penunjang sehingga dapat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Oke, kalau dibilang daerah tujuan wisata itu adalah yang sudah termasuk ke dalam skema pariwisata yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi akses jalannya itu seperti apa, bisa dilalui oleh wisatawan atau tidak. Misalkan wisatawan itu membawanya bukan motor saja, bisa membawa mobil, kemudian bis. Nah, itu bisa tidak dilalui aksesnya. Kemudian ada penginapan tidak di daerah tersebut, di dekat-dekat tersebut. Nah, kalau ada, itu masuk ke dalam daerah tujuan wisata. Kemudian atraksinya ada apa aja di sana. Atraksi itu kayak seperti kalian pernah melihat tarik kecak yang ada di Bali. Nah, itu masuk ke dalam atraksi dari orang Bali tersebut untuk diperlihatkan kepada wisatawan. Kemudian kegiatannya menyenangkan atau tidak. Nah, itu masuk ke dalam daerah tujuan wisata karena tujuan wisatawan itu pergi ke objek untuk bersenang-senang. Oke, dan fasilitas penunjang sehingga dapat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Oke, pemetaan juga tersebut dikenal dengan 5A. Nah, apa itu 5A? Kita lihat ya. Nah, di sini yang pertama adalah accessibility. Apa itu accessibility? Nah, ini ada gambar jalan ya. Accessibility adalah kemudahan untuk dikunjungi dan memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan. Oke, yang tadi Ibu bilang ya, ini bisa tidak dilalui oleh berbagai macam kendaraan. Kalau bisa, ini masuk ke dalam accessibility. Oke, next selanjutnya ada accommodation. Di sini accommodationnya adalah kemudahan mendapatkan tempat menginap yang layak, bersih, dan ramah. Nah, ini contohnya gambarnya, gambar hotel. Nah, jadi akses untuk akomodasinya bagus atau tidak, layak tidak untuk wisatawan tempatin. Nah, seperti itu ya. Kemudian next, di sini juga ada attraction. Adanya atraksi yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat setempat yang layak serta aman untuk dilakukan oleh para wisatawan. Oke, paham ya? Ini adalah atraksi salah satu yang ada di Bali. Kemudian ada activities, yaitu tersedianya sarana untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah tujuan wisata. Tentu merupakan daya tarik bagi wisatawan. Contohnya, kalian pengen pergi ke pantai. Nah, ini masuk ke dalam, ini adalah aktivitas snorkeling. Ya, dia melihat keindahan yang ada di bawah laut. Oke, ada aktivitasnya menyenangkan bagi wisatawan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kalau kalian melakukan seperti ini pun, kalian akan merasa senang.
Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada amenities. Apa sih Bu amenities? Yaitu fasilitas menunjang perjalanan wisata. Fasilitas penunjang yang harus tersedia di daerah tujuan wisata seperti telepon umum, di sini ada ATM, money changer, dan lain-lain. Ini adalah fasilitas penunjang bagi wisatawan. Oke, ini adalah salah satu ATM ya. Kita next selanjutnya. Di sini ada unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata. Kita next. Pertama ada akomodasi. Kedua ada jasa boga dan restoran. Ketiga ada transportasi dan jasa angkutan. Keempat ada tempat penukaran uang atau money changer. Kemudian ada atraksi wisata, cenderamata, sampai biro perjalanan wisata. Oke, ini masuk ke dalam unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata. Oke, paham ya? Kita next, selanjutnya. Oke, selesai. Nah, itu sekian penjelasan materi yang Ibu jelaskan kepada kalian. Semoga kalian paham. Kalau kalian tidak paham, boleh nanti kalian bertanya langsung melalui komentar di bawah ya. Atau kalian boleh bertanya ke Google Classroom. Oke, kalau gitu Ibu cukupkan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.